Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku akan berbagi 7 skill yang menurutku penting tapi nggak begitu disentuh atau diajarin di sekolah. Dan ketika aku bilang ini bukan berarti aku bilang sekolah jelek atau aku nyalah-nyalain sekolah atau gimana. Tapi kenyataannya kan sekolah ini dirancang untuk bisa ngajar ratusan bahkan ribuan orang dalam saat yang bersamaan. Dan karena itu sekolah juga pasti punya resource yang terbatas sehingga mereka harus milih mau prioritasin yang mana ketika diajarkan ke banyak orang gitu. Jadi karena itu pastinya bakal ada skill yang nggak masuk ke daftar prioritas itu dan harus kita pelajari di luar sekolah. Pada video kali ini aku akan berbagi beberapa skill yang penting untuk dipelajari, misalnya mengelola uang, administrasi, beli tiket sendiri, nyari teman, dan lainnya. Skill pertama yang menurutku penting untuk dipelajari adalah tentunya mengelola uang. Kebanyakan dari kita pas masih sekolah, kita karena masih dapat uang dari orang tua, kita jadi nggak begitu sadar betapa pentingnya uang dan betapa beruntungnya orang yang punya uang. Jadi karena itu kita kurang peka sama kenyataan bahwa uang ini bisa benar-benar ngebuka opportunities apa yang tersedia buat kita. Di satu sisi memang kita harus terima kenyataan bahwa uang itu bisa membuat orang privilege dan punya garis start yang beda-beda, tapi kenyataannya adalah seringkali kita nggak bisa melakukan apa-apa tentang faktor-faktor yang ada di luar kontrol kita. Jadi yang bisa kita lakukan untuk saat ini adalah fokus dengan apa yang ada dalam kontrol kita. Ya. Yang penting di sini bukan gimana kita jadi bisa punya lebih banyak dari si A atau si B, tapi lebih kayak ke bagaimana dengan apa yang udah kita punya saat ini kita bisa meningkatkannya lebih lagi, tapi patokannya tetap hanya diri kita aja. Soal mengelola uang ini bukan hanya bagaimana kita bisa menabung atau juga bisa menciptakan atau kerja sehingga kita dapat uang, tapi ini juga tentang gimana kita bisa bangun hubungan emosional yang sehat dengan uang. Makanya ada buku yang judulnya Psychology of Money, yang mana intinya pada buku itu ngebahas bagaimana sebenarnya uang ini erat banget kaitannya dengan bagaimana manusia itu disetting dalam dirinya. Dan soal mengelola uang ini seringkali itu juga bukan tentang angka-angkanya aja, tapi juga tentang gengsi dan kondisi-kondisi dalam diri kita. Kadang yang bikin kita ngabisin uang terlalu banyak itu sesimpel karena kita gengsi. Karena kita nggak percaya sama diri kita sendiri, jadi kita harus beli sesuatu yang mahal supaya kita bisa buktiin ke orang lain kalau kita punya uang dan kita bernilai dan semacamnya. Jadi dalam mengelola uang ini, kita nggak fokus ke angkanya aja, tapi juga fokus ke aspek-aspek emosionalnya. Dan mungkin juga di sini kita harus ngejawab isu-isu yang lebih dalam yang ada dalam diri kita. Sebagai anak sekolah atau mahasiswa yang mungkin memang masih dapat uang dari orang tuanya, itu nggak masalah, tapi mungkin actionable step yang bisa kita lakukan di sini adalah untuk memperlakukan uang yang kita dapat dari orang tua itu sebagai gaji. Memang orang tua akan sangat menyayangi kita dan kita kalau misalnya minta uang atau kita kesusahan hampir pasti akan dibantu, tapi kita tetap harus memperlakukan uang jajan itu sebagaimana itu adalah gaji kita, bukan kayak uang yang bisa kalau misalnya habis kita minta lagi. Dengan ini kita bisa melatih otot-otot finansial kita supaya nanti di masa depan kalau misalnya kita dapat tanggung jawab untuk mengelola atau manage uang yang lebih besar lagi jumlahnya, kita jadi jauh lebih siap. Kemudian yang terpenting adalah di umur kita yang masih relatif muda saat ini adalah saat yang baik bagi kita untuk buat banyak kesalahan. Dan dengan kita kayak ngabisin jatah salahnya tadi di awal, semoga nanti di kemudian hari pas tanggungan kita jadi lebih banyak, kita lebih siap untuk menghadapi itu, atau kemungkinan nanti kesalahan kita jadi nggak begitu fatal. Skill kedua yang menurutku sangat penting adalah skill administrasi. Ini yang pertama, administrasi soal data diri kita. Kita bisa nggak ngurus KTP sendiri? Kita bisa nggak bikin SIM sendiri? Kita bisa nggak kalau misalnya ada ijazah yang salah-salah, itu kita pergi ke sekolah ngurus sendiri, dan semua hal-hal terkait dengan dokumen-dokumen seperti itu. Tapi di sini juga bisa administrasinya itu kayak kita bisa nggak beli tiket kereta sendiri, kita bisa nggak check-in pesawat sendiri. Kalau misalnya kita mau katakan pertukaran pelajar ke luar negeri, itu gimana cara kita bikin visanya? Itu kita harus tahu bagaimana dunia administrasi ini bekerja. Dengan kita belajar skill-skill ini, pertama itu mungkin bisa menghemat waktu dan biaya karena kita udah tahu harus ngapain. Tapi yang terpenting juga ini ke depannya bakal ngebebasin stres yang mungkin bakal ada di kepala kita. Karena kita udah tahu bagaimana cara bekerja, kita tahu hak dan kewajiban kita apa aja dalam mengurus dokumen-dokumen tertentu. Kita jadi nggak segampang itu untuk dibodoh-bodohin. Dan kalau misalnya kita mau ngerasain suatu pengalaman baru, kita udah tahu bagaimana supaya kita bisa nyampe ke sana. Terlebih lagi, kalau misalnya kita bisa belajar skill administrasi ini, itu menunjukkan bahwa kita udah semakin mandiri, udah semakin independen. Yang juga mungkin bisa ngebuktiin ke orang lain kalau kita bisa dipercaya. Jadi kemungkinan nanti di depannya, kalau misalnya ada kesempatan, orang-orang bisa mikirin kita bisa jadi salah satu yang pertama yang muncul di kepala orang-orang tersebut karena mereka melihat bagaimana kita bisa mengurus kepentingan administrasi dengan mandiri. Skill ketiga yang menurutku penting adalah
skill fashion atau berdandan atau tampil dengan indah. Dan memang kalau misalnya ngomongin fashion, apa yang bagus, apa yang enggak, itu subjektif. Tapi biasanya dalam masyarakat-masyarakat tertentu, semuanya tuh kayak punya stylenya masing-masing, apa yang menurutnya bagus, apa yang menurutnya enggak. Kayak misalnya, katanya kalau misalnya kita pergi ke rapat startup dengan pakai jas, itu kita malah diketawain. Tapi sebaliknya, kalau kita pergi ke rapat kayak korporat gitu, pakai hoodie dan kaos, itu malah kita dapat pandangan yang enggak-enggak. Jadi kita harus tahu gimana caranya berdandan sesuai dengan konteks yang ada. Mungkin ini juga bukan berarti kita harus jadi kayak supermodel gitu, tapi kita harus kelihatan kayak ada effortnya. Dan juga mungkin kita di sini bisa belajar skill-skill atau kayak aturan-aturan fashion, prinsip-prinsip fashion yang nggak tertulis, yang bisa mengelevasi bagaimana kita tampil terlepas dari ya pakaian apa yang kita punya. Kayak misalnya, kalau misalnya kita tampil seperti ini dibandingkan dengan tampil seperti ini, kemungkinan kebanyakan orang bakal setuju ini yang lebih keren, karena ya kakinya terlihat lebih panjang dan lipatan tangannya itu membuatnya terlihat ada kayak seperti lebih detail dan semacamnya. Dan hal-hal seperti ini bisa kita pelajari. Karena kenyataannya adalah bagaimana kita berdandan, kita tampil di depan orang lain, itu bisa membangun first impression mereka tentang kita. Dan ini lagi-lagi juga bukan soal bagaimana kita harus atau bisa beli barang-barang yang mahal dan branded dan semacamnya, tapi bagaimana kita masukkan effort ke dalam bagaimana kita berdandan sesuai dengan konteks di mana kita berada. Tapi kadang kita juga nggak sepeduli itu sama fashion kan, kita kayak ya mau kemana aja percaya diri gitu, dan itu juga oke. Kalau misalnya kondisinya kayak gitu, mungkin yang bisa kita pelajari soal tampil indah, tampil keren ini adalah dengan mempelajari body language dan juga manners-manners sederhana. Kalau misalnya aku ngomong dengan ngasih gesture tubuhku terbuka kayak gini, itu bisa mengkomunikasikan apa. Kalau misalnya aku lagi di depan presentasi, kemudian badanku yang goyang-goyang gini, itu aku mengkomunikasikan apa. Nah, kita bisa pelajari hal-hal itu terlebih dahulu. Skill penting keempat menurutku adalah skill memasak. Ini adalah suatu hal yang dulu aku punya fixed mindset banget tentang ini, dimana aku merasa kayak masak itu hanya untuk orang-orang tertentu, dan aku selalu menghindari masak. Dan meskipun aku tahu suatu hari nanti aku bakal kuliah, aku bakal hidup sendiri, aku menghindari yang namanya belajar masak, meskipun bahan dan alat ada semua di rumah. Tapi pas aku pindah ke sini, baru aku sadar seberapa pentingnya masak. Di minggu keduaku setelah aku pindah ke asrama, aku ngecek berapa pengeluaran yang udah aku buat. Dan mayoritas pengeluaran yang aku buat ternyata adalah di makanan. Jadi aku hitung di kepalaku waktu itu, ini kalau misalnya aku lanjutin makan di luar terus, atau aku makan kayak mie instan terus, itu yang pertama pastinya nggak sehat, dan yang kedua uangku bakal cepet banget habis, dan setelah beberapa bulan aku di sini pasti aku bakal dideportasi, disuruh pulang karena nggak ada uang lagi. Jadi karena itu aku merasa, oke, ini udah terpaksa, aku harus belajar masak. Dan sekarang yang aku sadari adalah, ternyata kalau misalnya kita bikin masakan kita sendiri, meskipun mungkin nggak seenak atau sebagus di restoran, rasanya itu kayak lebih fulfilling dan lebih satisfied. Dan kita juga bisa pilih menu-menu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa pilih bahan yang lebih sehat, kita bisa pilih bumbu sesuai dengan preferensi kita, dan yang terpenting kita juga bisa nyesuainya sama kantong kita. Aku juga awalnya ngira kayak belajar masak ini bakal susah banget, tapi ternyata ya walaupun agak kompleks pada awalnya, pas kita udah mulai terjun praktek dari awal bikin telur, terus berikutnya nambah satu bumbu lagi, berikutnya nambah cara masak lagi. Setelah 1 atau 2 minggu itu kita udah bisa bikin setidaknya 3 macam masakan, yang mana dari 3 masakan itu aja udah bisa kayak nyuapin kita atau bikin kita kenyang selama 1 minggu ke depan. Bahkan waktu itu aku juga nggak tahu gimana caranya masak nasi. Tapi di sini seperti yang teman-teman lihat, aku udah ada rice cookerku yang terpercaya. Jadi ya langsung aja belajar beberapa dasar dari memasak, kemudian coba bikin yang simple-simple dulu, dan yang terpenting juga kalau misalnya kita nggak ada bahan atau kita lihat resep terus ini aku nggak punya, itu sangat nggak apa-apa, kita substitusi dengan bahan lainnya, atau mungkin bahkan dengan kita kayak nggak pakai satu bahan yang ada di dalam daftar resepnya, masakan kita pada akhirnya juga bakal tetap oke dan mengenyangkan untuk dimakan. Skill kelima adalah berteman dan milih-milih teman. Jadi selama kita sekolah, kita diajarin untuk kamu nggak boleh pilih-pilih teman dan semacamnya. Dan ini memang benar, kita nggak boleh milih teman tuh kayak kita milih teman berdasarkan rasnya, kita milih teman berdasarkan agamanya, sukunya, dan semacamnya. Itu memang nggak boleh. Tapi ini bukan berarti kita harus berteman sama semua orang tanpa filter. Ternyata emang benar bahwa lingkungan itu pengaruhnya kepada diri kita itu sangat-sangat besar. Jadi di sini kita harus pinter juga milih orang-orang yang kira-kira bisa berkontribusi bagaimana dalam lingkungan dan kebaikan dan kehidupan kita. Ini bukan berarti bahwa kalau misalnya kita ketemu orang harus mikir dulu dia gunanya apa buatku. Tapi kalau misalnya jelas kita tahu orang yang bawa kita ke hal-hal yang nggak
sesuai dengan harapan atau bentuk ideal dari diri yang kita inginkan, maka nggak apa-apa bagi kita untuk kayak ngasih jarak atau pilih teman lainnya. Coba lingkungan baru yang kira-kira kita bakal lebih diterima, atau kita bakal lebih cocok, kita bakal lebih nyambung dan frekuensi dan semacamnya. Menurutku kayak milih-milih teman ini juga adalah sebuah skill yang penting, karena kalau misalnya kita nggak punya skillnya, kita bakal gampang banget terombang-ambing, FOMO sana, FOMO sini. Pas kita sendiri di dalam grup orang-orang, kita bakal mudah terpengaruhi. Mungkin kadang-kadang juga terpengaruhinya ke hal-hal yang kayak bertentangan sama values kita yang sebenarnya. Jadi soal berteman ini, kita nggak boleh diskriminasi, tapi kita tetap harus filter siapa yang masuk lingkaran-lingkaran terkecil kita. Skill yang keenam adalah skill dalam menghadapi kegagalan. Kenyataannya adalah banyak usaha itu yang dikhianati oleh hasil. Ini adalah sebuah fakta hidup dan bagaimanapun kita mau berlari, itu memang benar adanya. Prinsip dalam belajar tentang kegagalan ini, menurutku mirip-mirip dengan apa yang kusebutkan di awal tadi soal mengelola uang. Semakin dini kita memulai dan membuat kesalahan-kesalahan, maka kemungkinannya untuk menjadi kesalahan yang fatal juga semakin kecil. Semakin dini kita memulai, maka kita jadi kayak semakin besar safety net-nya untuk buat kesalahan lagi dan lagi. Aku sendiri merasa aku banyak berkembang dari setiap kegagalanku, dan sekarang ini hampir nggak ada kayak kegagalan yang aku pikir yang membuatku merasa kayak marah gitu. Sekarang setiap kali aku mikir kembali tentang kegagalanku, aku mikir tentang bagaimana aku bersyukur aku udah gagal, karena jadinya aku diputar ke jalur lain yang ternyata lebih cocok dan juga membuatku lebih bahagia. Kalau caraku sendiri waktu itu untuk membuat diriku familiar dengan kegagalan, dan juga bagaimana cara aku menavigasi hidup setelah kegagalan itu, adalah dengan ikut banyak lomba. Jadi selama SMA, aku ikut terus kayak lomba debat, lomba pidato, dan semacamnya, yang dari mana kebanyakan dari lomba itu, dari situ aku nggak bawa pulang apa-apa sama sekali. Dari pengalaman-pengalaman itu, aku jadi tahu kalau misalnya aku gagal, bagaimana aku harus introspeksi diri, aku jadi lebih kenal dengan diriku, apa yang cocok dan enggak buatku, dan yang terpenting, aku jadi tahu gimana setelah jatuh itu bisa bangkit lagi. Skill yang ketujuh adalah skill untuk membangun dan memilih jalan hidup kita sendiri. Selama di sekolah, seringkali kita tuh diajarkannya atau diperkenalkannya itu ke jalan-jalan atau bentuk-bentuk kehidupan yang aman. Alias kita disuruh masuk kuliah ini, nanti masuk jurusan ini, kemudian itu. Tapi lagi-lagi, sekolah ini kan didesain untuk bisa ngajar ratusan bahkan ribuan orang secara bersamaan. Karena itu paling masuk akal, yang terbaik diajarkan adalah yang aman. Tapi hanya karena dia sesuatu yang aman, bukan berarti dia yang terbaik bagi tiap-tiap individu. Tiap-tiap orang punya background dan juga kelebihan dan kekurangan yang berbeda, dan kita harus pinter-pinter dalam memilah itu. Kadang-kadang hanya karena sekolah ngasih rekomendasi ini, atau karena sekolah mau nge-push ranking, jadi kita diarahin untuk memilih pilihan-pilihan tertentu, itu bisa jadi sesuatu yang kayak menggigit kita di belakangnya nanti. Jadi bukan berarti lagi-lagi sekolah juga salah di sini, tapi kita harus sadari bahwa dengan keterbatasannya sekolah itu, kita harus berani untuk berdiri untuk diri kita sendiri dan juga menentukan jalan hidup kita ingin seperti apa. Nah, itu dia 7 skill yang menurutku penting yang nggak begitu disentuh atau diajarkan di sekolah. Aku yakin teman-teman juga punya pengalaman di bidang-bidang yang berbeda. Kalau misalnya ada, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu pada video berikutnya.